Udahlah itu kan Wak ya. Setelah acara selesai, Lodo pun berbisik kepada ibunya. Ibu, saya pamit istirahat duluan ya, saya capek, kata dia. Nah, diantarlah Lodo nih masuk dalam kamarnya sama Tante Gin kan Wak. Tapi selang 10-15 menit kemudian lah, setelah Tante Gin ini ninggalin Lodo di kamar, tiba-tiba Tante Gin ini, apa nih kok busuk kali? Cium bau busuk, menyengat kali Wak. Dicarilah sama Tante Gin kan, mana bau busuk nih? Dia pergi ke dapur, nggak ada kamar mandi, nggak ada ruang tamu, nggak ada, sampai akhirnya Tante Gin sampai di depan pintu kamar Lodo dan bau itu makin menyengat lagi Wak. Tanpa pikir lama Tante Gin pun langsung pegang pintu, buka. Dan waktu Tante Gin masuk ke dalam kamar anaknya itu, kalian tahu, ini bagian sedihnya Wak. Berat kali aku ngomongnya ya Allah. Ternyata pas Tante Gin ini masuk, Tante Gin melihat Lodo sudah tidak bernyawa. Lodo yang tadi kurang dari 20 menit baru aja diantarkan tidur sama mamanya ke dalam kamar, sudah terlihat seperti tidak ada darah lagi yang mengalir di tubuhnya Wak. Tubuhnya pucat basi dan badannya udah tegang kaku kayak jasad yang udah pergi sejak berhari-hari lamanya gitu loh. Tante Gin nengok itu berteriak histeris lah kan melihat kondisi Lodo. Langsung heboh semua orang yang memang masih ada di rumah Lodo itu Wak. Nggak Tante Gin aja yang nengok, semuanya nengok, orang tadi ngobrol sama-sama kok. Masuk 20 menit kemudian udah nggak ada Lodonya. Saat itu semua orang langsung syok Wak, nangis semuanya. Dan ada tuh Wak, salah satu orang pintar yang mengatakan bahwa waktu itu ketika saya sedang lewat di jalan raya, saya melihat Lodo ada di seberang jalan Ibu. Lodo memang sedang tersenyum melambaikan tangannya. Lalu dia dijemput sebuah mobil mewah. Rifan sama kawan-kawan dia nengok kejadian itu langsung terpukul kali, syok juga pastinya. Aku pun yakin perasaannya pasti campur aduk kali itu ya. Gimana enggak juga Wak, ternyata Lodo ini adalah teman masa kecilnya Rifan. Dan sampai sekarang Rifan pun terkadang masih sering menyalahkan dirinya. Kenapa waktu itu dia nggak noleh ke belakang? Hanya untuk sekedar ngecek si Lodo tuh waktu jalan balik tuh Wak, maksudnya itu memang penyesalannya Rifan sampai sekarang. Aku juga nggak ngerti. Tapi yang jelas aku turut berduka cita ya Rifan ya. Kami semua juga turut berduka cita atas kepergian sahabat kecilmu Lodo. Kalau aku boleh ngomong di sini ya, sebisa mungkin jangan salahkan diri kau lagi. Apapun yang sudah terjadi Rifan, itu memang sudah pasti seizin Yang Maha Kuasa. Semoga secara perlahan-lahan Rifan bisa mulai tidak menyalahkan diri sendiri lagi ya. Kita sama-sama kirimkan doa untuk almarhum Lodo.